Anggota DPR RI asal fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani mengusulkan undang-undang anti-flexing agar para pejabat publik tidak pamer gaya hidup mewah dan memiliki empati kepada rakyat. Undang-undang itu dinilai menjadi solusi agar rakyat tidak sakit hati melihat hidup mewah pejabat yang diunggah di media sosial. Namun sebagian kalangan mempertanyakan urgensi undang-undang anti-flexing. Apalagi ide itu bergulir di tengah pekerjaan rumah pembahasan undang-undang strategis yang menumpuk di Senayan. Ide membentuk undang-undang anti-flexing bagi pejabat publik mengemuka di tengah budaya pamer kekayaan yang semakin populer. Gagasan ini muncul setelah unjuk rasa berujung prahara akhir Agustus lalu. Undang-undang anti pamer ini pun dinilai menjadi solusi agar rakyat tidak sakit hati melihat hidup mewah pejabat yang diunggah di media sosial. Dengan tidak memamerkan kekayaan, diharapkan tak muncul kecemburuan antara rakyat dan pejabat. Undang-undang ini menurut hemat saya bukan persoalan mengurusi gaya, tapi dia adalah upaya untuk mengelola resiko ketertiban umum. Kenapa? Karena sudah terbukti bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi di banyak negara lainnya flexing pejabat atau elit di ruang digital ditambah kebijakan atau pernyataan yang tidak peka, ini bukan lagi soal citra personal. Ia bisa berubah menjadi resiko ketertiban umum, yaitu memancing kecemburuan massal. Gagasan agar parlemen menelurkan aturan pejabat publik dilarang flexing muncul dari anggota fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Dhani. Menurut Dhani, usulan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pejabat menjaga tingkah laku dan memiliki empati kepada rakyat. Arahannya banyak, cuman tadi satu yang paling penting tadi, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China. Dan Bang Dasko setuju, mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti-flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi. Ihwal aparatur sipil negara dilarang pamer harta sebenarnya sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana. Dalam klausul itu, abdi negara dilarang memperlihatkan kemewahan dan sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Lalu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS yang salah satunya mengatur pola hidup sederhana. Meski sudah ada aturan main, tapi sayangnya tak ada sanksi tegas sehingga terkesan hanya sebatas himbauan. Yang mengusulkan sah-sah aja mengusulkan, tapi kita perlu lihat urgensinya tentang anti-flexing ini. Flexing kan, yang dimaksud itu adalah bagaimana kita tidak memposting, mengobral tentang kekayaan ya secara berlebihan, kan itu. Jadi kalau menurut saya, karena kalau saya berbicara selaku DPR ya, anggota DPR, mungkin kita atur dalam setiap lembaga itu sebatas kode etik lah, kode etik, dan itu sudah ada diatur tentang bagaimana tingkah laku harus sopan, santun,
Sebenarnya ini soal kesadaran ya. Ini soal kesadaran pejabat atau siapapun yang menduduki posisi di pemerintahan, di legislatif, eksekutif, yudikatif. Soal kesadaran. Kesadaran dari pejabat itu tersebut. Kita tidak bisa misalnya kita orang harus seperti ini, orang seperti ini. Itu kan urusan pribadi orang yang tidak bisa kita atur. Jadi kesadaran masyarakatnya itu bagaimana, kesadaran pejabatnya itu bagaimana. Makanya di Indonesia itu ada pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum kan masyarakat kasih tahu. Lantas, perlukah larangan flexing diatur secara khusus dalam undang-undang? Itu tidak perlu sampai ke tingkat undang-undang ya. Itu cukup ditegaskan di dalam kode etik orang yang ada di lembaga itu. Kalau dalam hal ini anggota DPR RI, ya tentu kode etik DPR RI yang nanti pelaksananya, unit pelaksananya adalah Dewan Etik atau Majelis Etik. Nah, tidak perlu sampai ke tingkat undang-undang. Kalau sampai ke tingkat undang-undang itu ya terlalu banyak yang mesti diatur, padahal ini masalahnya nggak begitu rumit sekali. Itu sudah biasa. Ini apalagi dewan ya, anggota dewan sudah pasti memiliki kode etik. Masalahnya sekarang ini adalah bagaimana itu ditegakkan. Ya, bukan kemudian diformalkan lagi, diformalkan lagi jadi undang-undang, bukan seperti itu. Larangan bagi pejabat publik memamerkan harta memang seolah belum menukik kepada akar permasalahannya. Hal yang lebih krusial adalah bagaimana pemerintah menetapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, masalah kan ada yang mengatakan masalah utamanya bukan soal pamernya, tapi korupsinya. Betul bahwa ketika kita bicara flexing, maka yang harus diperbaiki adalah akar utamanya, yaitu pengawasan harta dan integritas. Namun paparan visual kemewahan pejabat di ruang digital itu mempercepat kemarahan yang memperburuk resiko keamanan sosial, sehingga pencegahan simbolik akan berjalan beriringan dengan reformasi dasar, yaitu mengatasi korupsi dan ketimpangannya. Kalau masing-masing lembaga membangun kelembagaan dengan bagus, ya, apakah itu ormas, apakah itu partai politik, sampai ke tingkat negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MPR, dan seterusnya, saya yakin keadaan politik akan lebih nyaman, produktif, dan minim dari protes-protes publik, ya, dan juga tentu minim dari aksi-aksi yang destruktif. Urgensi undang-undang anti-flexing bagi pejabat memang memicu pertanyaan di tengah pekerjaan rumah pembahasan undang-undang strategis yang menumpuk di Senayan. Sebagian ide memang menarik perhatian. Namun tanpa perlu undang-undang, sudah seharusnya sebagai pelayan atau wakil rakyat, pejabat publik menunjukkan keteladanan dengan tidak membuat sekat sosial.